Bingung apakah status gizi anak kita itu sebetulnya cukup atau enggak sih? Bingung juga deh cara untuk membaca grafik berat badan si kecil. Yuk kita pelajari semuanya lengkap di video ini. Thank you, Mama. Terdapat 5 macam grafik WHO yang perlu mama dan papa ketahui. Nomor 1 adalah berat badan menurut usia. Maksudnya apa? Grafiknya terlihat seperti ini. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa di garis horizontal ada usia si kecil. Di garis vertikal itu ada berat badan si kecil. Jadi cara plottingnya adalah contohnya anak kita yang usianya 2 bulan tinggal kita titikin aja nih berat badannya ada di mana. Contohnya dia sekarang berat badannya itu di 4 kg. Jadi grafiknya akan seperti ini. Grafik nomor 2 adalah panjang badan atau tinggi badan menurut usia. Jadi kalau panjang badan atau tinggi badan mirip banget kok dengan grafik yang sebelumnya. Tapi bedanya panjang badan dan tinggi badan adalah kalau panjang badan anak kita diukur panjangnya dalam posisi tiduran. Kalau tinggi badan anak kita itu diukur tinggi badannya dalam posisi berdiri. Panjang badan itu biasanya digunakan untuk anak di bawah usia 2 tahun dan tinggi badan biasanya digunakan untuk anak di atas usia 2 tahun. Jadi contohnya anak kita yang sekarang usianya 2 bulan memiliki panjang badan 50 cm, berarti kita memberikan titik seperti ini. Grafik nomor 3 adalah berat badan menurut panjang badan atau tinggi badan. Jadi grafik ini akan membantu kita untuk melihat apakah si kecil itu proporsional atau tidak. Bisa kita lihat di grafik ini garis horizontalnya merupakan panjang badan dan garis vertikalnya merupakan berat badan. Jadi contohnya bayi kita yang usianya 2 bulan tadi panjangnya 50 cm tetapi berat badannya 4 kg. Cara untuk plotting grafiknya seperti ini. Grafik nomor 4 merupakan lingkar kepala berdasarkan dengan usia. Sama persis nih cara plottingnya seperti grafik-grafik yang tadi. Nomor 5 adalah tabel weight velocity atau kenaikan berat badan si kecil yang bisa kita lihat per bulan, per 2 bulan, per 3 bulan, 4 bulan, atau bahkan 6 bulan. Ini adalah tabel yang sangat-sangat penting untuk mama dan papa pahami karena ini akan menandakan apakah si kecil itu kenaikan berat badannya sudah cukup atau belum. Target berat badan jangan terlalu tinggi karena itu juga bisa menyebabkan si kecil kenaikan berat badannya terlalu drastis dan jadi kegemukan. Nah, sebelum kita plotting grafik yang tadi, yang perlu banget kita perhatikan adalah kita harus mendapatkan data yang akurat. Jangan sampai kita menimbang berat badan bayi dengan baju bahkan dengan popok yang penuh karena berat badan ini akan sangat-sangat membingungkan kita. Kalau hari ini anak kita itu memakai baju jeans berat banget, kemudian besok dia cuma pakai popok aja, nanti kita bingung apakah berat badannya itu menurun atau bahkan meningkat. Kalau si kecil memakai jeans dan juga popok, itu bahkan berat badannya bisa naik 100-200 gram. Jadi paling bagus kalau kita menimbang si kecil tanpa baju sama sekali, berat badan pagi itu merupakan berat badan yang terendah. Kalau kita mau membandingkan dengan berat badan terendah, jadinya kita benar-benar jelas apakah terdapat kenaikan berat badan si kecil. Mama dan papa jangan pernah menimbang berat badan si kecil yang lagi sakit, apalagi kalau sakitnya itu muntah dan juga diare, karena biasanya berat badan anak kita itu akan menurun akibat dehidrasi. Jadi sabar dulu, tunggu dulu. Kalau anak kita udah sembuh, tunggu 2 minggu, baru kemudian kita akan menimbang ulang, kemudian berat badan tersebut boleh kita plotting di grafik-grafik yang tadi. Nah, jadi setelah kita plotting grafik-grafik yang tadi, titik-titiknya mau diapain dong? Kita harus memahami dulu cara untuk membaca grafik. Garis hijau bukan menandakan target berat badan atau panjang badan setiap anak. Garis hijau ini hanya menandakan rata-rata. Kalau anak kita itu prematur atau berat badan lahirnya rendah, berat badannya itu ada di bawah garis merah, kita nggak bisa berharap bahwa berat badannya itu akan melejit langsung ke garis hijau. Yang paling penting kita perhatikan adalah tren kurva atau garis di grafik tersebut. Jadi kalau anak kita itu terlihat bahwa grafik berat badannya itu mendatar, memotong 2 garis, maka kita sudah harus melakukan sesuatu supaya anak kita itu jauh-jauh dari stunting dan juga jauh-jauh dari gizi kurang. Ini bisa banget kita lihat dari kenaikan berat badan per bulan atau per 2 bulan. Kalau sudah ada masalah di kenaikan berat badannya, cepat-cepat kita konsultasikan ke dokter spesialis anaknya supaya nggak terlanjur turun. Jadi untuk mencegah stunting, penting
penting banget nih kita perhatikan grafik ini. Kalau bingung, sekarang udah banyak banget aplikasinya. Silahkan langsung saja dimasukkan berat badan, tinggi badan, usia anak. Nanti bakal keluar deh grafik yang cantik. Kalau masih bingung juga, diomongin, diskusikan dengan dokter spesialis anaknya. Setiap kali anak kita mau vaksin, bicarakan mengenai pertumbuhan dan perkembangannya. Mau tahu lebih banyak lagi tentang berat badan, tinggi badan, status gizi anak, dan juga kita ingin anak kita sukses makan, boleh banget nih ikutan kelas online sukses makan di www.happykids.id. Semangat terus mama papa.